Cuma kalau misalkan Bapak tadi bertanya gitu ya untuk setup di digital, kita bicaranya harus per masing-masing platform. Kalau Bapak atau Ibu udah sangat familiar dengan sosial media, misalkan dengan Facebook, itu biasanya kita yang akan manage tuh mulai dari persiapan kontennya, persiapan kita kemarin dulu Desya udah ngajarin soal bikin materi kayak gitu ya, materi konten, pakai video dan lain-lain gitu. Lalu kita harus manage konten itu terus-menerus. Beda kalau kita masukin kayak ke marketplace. Marketplace itu tokonya udah ada, kita nggak perlu setup tokonya gitu. Jadi kita tinggal naruh barang kita itu ada apa, kemasannya seperti apa. Lalu kita hanya mengisi aja di sana. Most of the time kalau misalkan levelnya di UKM seperti ini, bisa kita melakukan iklan ke Tokopedia atau ke Shopee dan lain-lain, itu bisa aja, tapi itu jarang dilakukan. Rata-rata mereka melakukan optimasi atau beriklan itu di sosial media yang mereka punya. Kayak kemarin contohnya yang Tante Sayur itu, Tante Sayur ada di Tokopedia, ada di Shopee gitu. Tapi dia beriklannya itu di Instagramnya dia gitu. Promosinya di sana. Lalu di Instagram nanti mereka informasikan, saya itu jualan juga loh di Tokopedia dan di Shopee. Silakan kalau mau, nggak mau ribet ya. Karena kalau di sosial media kan relatif mereka harus send message, habis itu baru di satu-satu ya, berapa nih harga ini, berapa nih harga ini. Tapi kalau di Tokopedia dan di Shopee, itu udah kayak ke supermarket aja gitu. Harganya udah tercantum di sana. Jadi kalau ditanya berapa lama, digital itu cukup instan. Yang mesti ditanya mungkin persiapan ya, persiapannya berapa lama. Nah itu tinggal kemauan kita aja sih. Dalam artian satu produk kita udah punya. Nama brandnya kemarin kita misalkan udah tentukan ya, toko Abah misalnya, atau warung Abah gitu. Kalau kita targetnya di marketplace aja, yang perlu dilakukan hanya foto saja, foto, video yang baik, gitu kan. Kemasan juga kita yakin udah bagus, gitu. Udah tinggal kita taruh aja di marketplace itu. Yang akan jadi PR adalah ketika si toko Abah ini mulai ingin eksis di sosial media, gitu. Karena sosial media adalah bidang yang lain yang harus kita tekuni terus-menerus gitu, dalam artian kalau misalkan kita punya produk baru harus kita update. Kalau kita pun nggak punya produk baru, kita bisa foto dengan angle yang lain, kasih message yang lain, itu harus dilakukan secara konsisten dan terus-menerus. Kayak anak aja sih gitu. Kurang lebih kayak gitu, tapi efeknya bisa langsung gitu. Mudah-mudahan dijawab ya. Desya kalau ada yang mau ditambahin. Iya, waduh, terima kasih nih. Sangat menarik nih. Saya suka dengar kata-kata instan hasilnya dari Ibu Grace. Mungkin Teh Desya ada yang mau disampaikan lagi, karena Teh Desya juga sudah punya pengalaman ya terkait dengan penjualan online sih seperti ini. Silahkan Teh Desya, punten. Ya, punten, halo. Sebenarnya kalau mau nambahin udah dilengkap sama Bu Grace, cuman kalau saya lebih ke kayak persiapannya itu sebenarnya di luar dari kita mau nyiapin online-nya ini ya, jualannya tuh lebih ke produknya kita sendiri itu udah seberapa siap juga sih untuk dibawa ke jualan online gitu ya, ketika emang mau apa iklan gitu kan, menyisihkan budget untuk ads gitu, tapi stok produk yang kita punya tuh ngumpunin sampai seberapa jauh gitu kan sebelum kita Dulu ya. mau set untuk promosi. Oh ya? Supaya karena gini, kadang kan di online itu suka terjadi hal-hal di luar ekspektasi. Misalkan memang online kita berjalan dengan bagus gitu ya, customernya kan jadi banyak gitu kan. Nah, supply-nya ada nggak gitu kan, kita emang dari produknya tuh emang udah siap nggak gitu kan. Nah, nyiapin juga berarti kan biayanya ada di situ juga ya kan Pak. Jadi nggak cuman biaya buat marketingin yang nyiapin segala macamnya itu gitu kan, tapi stok produk utamanya nih gitu, apa nih ada seberapa jauh juga gitu, supaya biar nggak sia-sia ketika udah iklan berjalan dengan bagus gitu kan, ternyata
kita nggak bisa supply sejauh itu ketika iklannya emang bagus gitu. Nah, saya pernah punya pengalaman kayak gitu sih. Iklannya tuh nggak nyangka dengan budget yang 20.000 sehari gitu ya. Ternyata nyerapnya tuh sangat oke gitu kan. Karena produknya dibutuhin terus jadinya stoknya tuh cepet habisnya gitu. Iklan dari set iklan yang tadinya belum selesai gitu kan. Misalkan saya kemarin itu yang pernah kayak 100.000 untuk 1 minggu gitu ya, 1 minggu belum berjalan tuh tapi stoknya udah habis gitu. Nah kan jadi dari situ kan kayak habis itu ada beberapa hari yang kita nggak bisa jualan gitu kan. Nah kayak gitu. Ini senang banget dengar bahwa setelah dilakukan promosi ternyata stoknya cepat habis. Yang sering jadi kendala kan kita sudah promosi tapi stoknya nggak kejual-jual. Jadi kembali lagi ke masalah produk ya. Jadi persiapan terhadap produk tersebut mesti masuk kepada kondisi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kira-kira begitu ya Teh Desya ya. Ya, Nah, Teh Desya sendiri punten. Ini melakukan promosinya persis seperti yang Ibu Grace ya. Jadi di sosial media gitu ya. Tapi jualannya di mana? Di Topet, di Shopee Bukalapak atau di mana? enggak, saya cuman pakai Shopee sama WhatsApp. Dua Oke. ya. Jadi promosinya di Instagram gitu kan. Dari Instagram orang visit Instagram dulu, di situ di Instagram baru di bio-nya ada link kalau kita juga punya nih toko di Shopee, misalkan mau free ongkir gitu kan. Langsung Shopee, kalau mau tanya-tanya dulu bisa ke WhatsApp dulu gitu. Kalau saya Jadi sebenarnya Instagram ini lebih ke arah satu media untuk promosi dan memang promosinya dilakukan. Bayarnya itu tadi di Instagram ya. Kira-kira ya bayar untuk promotionnya di Instagram. ya Dan komunikasinya jalannya ke WhatsApp. Kemudian penjualannya jalannya di Shopee. Gitu ya, Teh Desya ya. Ini saya kira satu contoh yang bagus ya. Maksudnya sederhana ya. Karena kita nggak pakai cara yang ribet-ribet ya. Komunikasi WhatsApp juga sudah umum. Dan saya kira akan lebih indah kita menggunakan WhatsApp daripada komunikasinya melalui Instagram ya. Jadi Instagram itu mungkin lebih ke arah respon, tetap mungkin pasti akan ada respon ya Teh Desya ya di Instagram ya. Kalau ada yang DM tetap dibalesin biasanya. Kalau misalkan mau tanya lebih jauh lagi ngobrol di WhatsApp ya gitu, kita kasih linknya. Jadi di Instagram saya itu kita kasih link untuk ada dua link gitu Pak. Ada kan sekarang ada apa sih short link gitu untuk naro ada beberapa link. Jadi di situ audiens tuh bisa pilih dia mau klik link yang ke Shopee langsung belanja atau mau ke WhatsApp nih tanya-tanya dulu gitu. Oke. Udah. Yang Teh Desya rasakan setelah melakukan promosi itu otomatis langsung banyak permintaan untuk diskusi atau mereka langsung ke Shopee. Jadi artinya apakah setelah promosi mereka masih harus bertanya-tanya dulu atau mereka langsung kunjungin Shopee? Punten. Kalau karena ngejalaninnya juga udah lama ya Pak ya. Kalau dulu waktu awal-awal itu berasanya masih langsung purchase. Jadi kayak linknya, jadi kita belum banyak dapet chat pertanyaan gitu kan. Di WhatsApp sama DM-nya Instagram itu sepi, tapi di Shopee-nya tuh ada yang follow, terus ada yang purchase gitu. Kayak sehari misalkan ada 2-3 orang gitu kan purchase, sedangkan purchase-nya satu orang tuh bisa lebih dari satu gitu. Nah dari situ tapi maksudnya kan iklannya kayak 1 minggu habis saya top up lagi, jalanin lagi kayak gitu, terus renew terus gitu kan. Sampai akhirnya ada juga di momen yang ketemu audiens yang nanya-nanya dulu gitu. Jadi dia Shopee-nya kayak misalkan yang purchase nggak langsung ada banyak gitu kan, nggak kayak sebelum-sebelumnya. Dalam artian kayak ya mungkin ada 1 atau 2 atau cuman follow doang gitu kan. Selebihnya semua nanya-nanya gitu. Ada juga yang seperti itu. Jadi kayak nggak bisa ditebak gitu. Kayak yang tadi saya bilang ekspektasinya suka di luar ekspektasi kan kadang gitu. Hasilnya beda-beda gitu loh. Oke. Mangga. Waduh, terima kasih nih Teh Desya. Jadi punten Bapak Ibu sekalian, ini menarik setelah Teh Desya itu melakukan promosi di itu hanya dalam hitungan hari ya, Desya ya.
sudah bisa hasilkan. Kebetulan sih beruntungnya gitu ya Pak ya. Dan Karena itu baik, mereka bahkan nggak chatting dulu, nggak tanya-tanya dulu, langsung enggak, belanja ke Shopee ya. iya langsung ada yang bisa purchase ke Shopee. Karena Oke. yang saya iklan juga, saya menggunakan materi video sih di situ kebetulannya. Jadi di video itu kayak udah kita jelasin semuanya dari produknya gitu ya, istilahnya dari produk itu udah kita kasih tahu cara pakainya, terus nanti abis pakai ini tuh hasilnya kayak gimana gitu. Jadi di video itu udah mencerminkan semua, mungkin dengan audiens yang lebih smart dia juga langsung bisa purchase gitu. Tapi yang masih ragu ya mungkin dia akan nanya-nanya dulu gitu kan. Gitu sih. Oke. Jadi di sini kuncinya satu, Instagram untuk promosi. Dan kemudian kita juga mempromosikan konten kita di Instagram tersebut. Kemudian yang kedua, kita punya WA. Saya pikir kita semua udah punya WA ya. Untuk bisa berkomunikasi. Jadi ternyata nggak perlu harus kita nongkrongin di Instagram kita untuk berkomunikasi. Karena justru banyaknya komunikasinya di WA ya, Desya ya. Iya, Kemudian punten kita wajib memiliki toko online. Toko online artinya kita menjadi bagian daripada Shopee, artinya kita memasoklah barang kita atau kita punya toko online di Shopee. Nah sebenarnya nggak mutlak harus Shopee, bisa Shopee, bisa Tokopedia, tapi pengalaman dari Tedesya adalah di Shopee, gitu ya Tedesya ya. betul. Kemudian yang menarik lagi tadi adalah video. Nah video ini yang mungkin membuat orang itu satu langsung tertarik, jatuh cinta terhadap produk yang mau dijual oleh Tedesya, kemudian informasi lebih lengkap, dan video ini lebih menarik daripada foto ya, Tedesya ya. Jadi, Betul, saya beberapa kali iklan foto itu hasilnya nggak semaksimal video sih. oke. Untuk Jadi, produk saya ya. iya. Iklan video lebih menarik karena ya tentunya ada pergerakan, animasi, ya kita terbantu oleh animasi grafis dari video ya, gitu. Ini saya kira apa yang dilakukan oleh Tedesya ini sangat mungkin bisa dilakukan oleh kita semua ya. Artinya Tedesya tidak melakukan satu kegiatan promosi yang berlebihan hanya dengan modal Rp100.000 per minggu. Rp100.000 per minggu itu mungkin kategorinya hanya Rp10.000 sampai Rp20.000 ya. Dan bahkan di peluncuran pertama barangnya bisa langsung habis sebelum 1 minggu. Gitu ya Tedesya ya. Apa? Jadi instan banget. Kalau kita di cara-cara yang tradisional, biasanya tentunya kita butuh yang namanya popularitas dulu, kita membangun trust, kepercayaan dan sebagainya. Tapi di toko online kita bisa ekstra. Tapi tentunya sekali lagi produknya mesti dipersiapkan dulu ya Tedesya ya. Betul. Artinya kembali lagi produk kita mesti kompetitif, produk kita mesti punya itu ya Tedesya ya. Betul. Iya. Sebelumnya saya mau nyapa dulu nih. Selamat datang. Assalamualaikum Ibu Eti. Senang sekali Bu Eti bisa bergabung seperti biasanya. Assalamualaikum Bu Eti. Ya. Enggak. Waalaikumsalam Pak Gunawan, buat semua-semua yang sudah online mengikuti ini talkshow apa webinar nih Pak Gun ya? Ini talkshow. Talkshow ya dengan beberapa market online ya topiknya. Ya. Jadi ya mohon maaf, saya baru bergabung karena ini pas ada waktu. Ini iya ya, ini bagus sekali materinya. Kebetulan saya ada di kantor, ikut gabung aja. Mohon maaf sekali ya sama bapak-bapak dan ibu, dan terima kasih Pak Gunawan. Dan ini saya juga lihat ya ada Pak Kerawang nih, Pak Wawan juga sudah online dari dinas ya. Terima kasih buat semuanya yang sudah online. Saya lihat di sini sudah ada 28 partisipan ya yang sudah mengikuti, dan terima kasih kepada narasumber hari ini. Dan mohon maaf sekali lagi saya menyimak yang tadi aja Ibu Bu Desi dan penjelasan dari Pak Gunawan. Silakan lanjut lagi Pak Gunawan, Pak Maman ya. Saya ngikutin. Siap, hatur nuhun Bu Eti atas dukungannya. Siap, kita lanjut lagi, ini bincang-bincangnya menarik ya.
Ada satu pertanyaan lagi, habis ini kita langsung kepada tanya jawab ya. Punten kalau Bapak Ibu kalau ada pertanyaan langsung aja. Karena kita ini masuk ke dalam satu model yang praktis, artinya pemasaran online itu nggak ribet loh. Jadi sebenarnya kita mau menekankan bahwa jualan online itu nggak ribet, nggak sulit selama kita mempersiapkan produknya itu dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pasar. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya tadi ke Ibu Grace, ke Teresia ya. Pernah nggak ngalamin ibaratnya kita sudah berusaha jualan, kita sudah promosiin, tetapi ternyata tanggapan dari pasar itu nggak cukup bagus. Artinya ini masalah yang boleh dibilang tuh 90% terjadi di para pemula ini ya. Itu jualan kok susah, susah artinya tuh susah laku. Nah, kalaupun itu terjadi, kira-kira masalahnya apa sih? Mungkin jadi buat kita-kita ini artinya kalau kita nanti sudah persiapkan barang, kelihatannya cukup bagus, kita promosikan, tapi ada potensi nggak mencapai kondisi yang diharapkan, minimal kita juga jadi tahu gitu loh, ini sebenarnya kira-kira kendalanya apa ya gitu. Enggak, silakan Ibu Grace atau Teresia mungkin bisa menjawab. Habis ini kita langsung tanya jawab. Enggak. Silakan Des. Ada nggak barang nggak laku? Masih di mute, masih di mute. Lupa. Ya. Kalau ngomongin produk yang sebenarnya biasanya ya Pak ya, yang jadi kendala itu kadang sasaran target kita sama apa yang kita sampaikan tuh kurang pas gitu loh istilahnya. Jadi kita menyampaikan hal apa ke orang yang nggak suka, ke orang yang sukanya hal apa gitu misalkan. Jadi nggak ketemu kan, promosinya kita jadi kayak sia-sia gitu loh. Nah yang mesti dibenerin lagi ya cari lagi target kita yang emang sesuai, atau kita harus menyesuaikan nih target kita nih sebenarnya sukanya yang seperti apa gitu loh. Kita tuh mau dibeli, produknya mau dibeli sama orang-orang misalkan yang apa gitu, circle-nya misalkan ibu-ibu PNS gitu ya. Dia ibu-ibu PNS nih ngeliatinnya apa sih gitu kan. Nah kita cari tahu gitu, di situ kita sesuaiin lah gitu, kita kemas lagi lah produk kita yang bisa matching sama kesukaan mereka gitu. Jadi produknya tuh cara menyampaikannya mesti banyak penyesuaian, karena kayak misalkan yang saya alamin ketika saya launching produk A gitu ya. Terus diiklanin hasilnya bagus gitu kan. Dibikinin video juga hasilnya bagus gitu. Tapi ketika saya launching produk B gitu kan, di produk B ini nggak berjalan dengan maksimal seperti produk A gitu. Sampai kadang juga bingung gitu ya, kenapa ya, padahal caranya udah kayak yang A kemarin ini gitu, tapi ternyata hasilnya nggak oke gitu. Iklannya juga kayak jalan-jalan aja, nggak ada sales gitu kan. Nah dari situ kan berarti mesti dibenerin lagi gitu kan, cara promosinya nggak bisa orang-orang segini, orang yang kayak gini dengan harga produk yang kayak gini gitu kan. Ya udah deh kita coba cari lagi materi yang beda lagi kreatifnya gitu. Jadi kebanyakan adalah di cara menyampaikan produknya itu loh. Problemnya itu di situ. Gitu sih. Jadi yang tadi saya tambahin yang dibilang sama Desya itu tadi kan kita udah bicara soal buka toko, lalu kita bicara soal beriklan. Salah satu komponen ketika kita mau melakukan iklan di digital itu adalah target audience gitu. Target audience itu adalah target sasaran, target market kita gitu. Nah, target market kita itu kita bisa pilih, kita bisa tentukan apakah mau ke laki-laki atau perempuan, berusia berapa, di lokasi mana, dan yang terakhir apa yang mereka suka gitu. Jadi misalkan kalau tadi Desya jualan barang A sama-sama hijab antara barang A dan barang B. Bisa jadi misalkan di barang A dia targetnya lebih ke anak-anak muda di umur 25 sampai 30. Lalu ketika di produk B hanya masalah warna saja, misalkan range color-nya lebih ke abu-abu, putih, hitam gitu ya, yang nggak terlalu disukai nih sama sasaran target dia di awal gitu. Bisa jadi
itu malah membuat produk dia menjadi nggak laku gitu. Harusnya dia menyasar mungkin di umur 35 sampai 40, ibu-ibu ya, ibu-ibu yang seperti apa? Oh, ibu-ibu yang ternyata juga suka fashion gitu. Ibu-ibu karena tadi kita bisa bermain dengan interest yang tadi, apa yang dia suka gitu. Ibu-ibu yang ternyata juga mengikuti brand-brand lain yang sejenis gitu. Misalkan dia ngikutin brandnya Luna Maya atau brandnya siapa seperti itu. Nah kalau untuk masalah komoditas kayak seperti sayur atau misalkan yang seperti bapak sama ibu lakukan, itu bapak harus sama ibu harus cukup spesifik, nggak bisa cuma sekedar oh saya mau wanita, lalu wanita umur misalkan 35 atau umurnya 25 sampai 30 gitu ya. Interest ini penting gitu. Karena ibu-ibu yang kalau misalkan secara interest, misalnya interestnya kayak gimana Grace gitu. Interestnya misalkan mereka suka online shopping gitu. Satu interest online shopping aja itu bisa mengerucutkan audiens bapak ibu gitu. Karena ibu-ibu itu di Indonesia mungkin pemain digital ada sekian puluh juta, tapi yang suka online shopping siapa? Gitu. Lalu mereka suka dengan resep misalnya, mereka suka masak gitu. Nah, irisan-irisan ini yang kemudian kita coba cari mana ya yang cocok untuk kita gitu. Ya, karena ibu-ibu yang suka online shopping, lalu dia suka masak, kemungkinan besar mereka suka yang instan. Makanya kemarin contohnya dari Guntur, oh sayur asem udah dikasih bumbu masak. Mereka mau masak gitu, tapi nggak mau susah gitu. Kayak kurang lebih kayak gitu sih gitu. Jadi kita belajar mengenal karena Bapak Ibu kan pengen jualan langsung kepada konsumen. Sehingga kita perlu tahu siapa yang ada di ujung sana. Bagaimana caranya mereka berbelanja, kira-kira produk apa yang mereka suka gitu. Nah, itu perlu dites satu persatu gitu. Kurang lebih kayak gitu sih, Pak. Oke, terima kasih Ibu Grace, Medesya. Jadi target pasar yang harus kita perhitungkan dan harus sesuai dengan apa yang sesuai dengan produk kita. Jadi harus sesuai dengan target pasar produk kita. Dan seringkali terjadi kadang-kadang mungkin kita sudah merasa tepat, tetapi ternyata dalam perjalanannya itu kondisinya nggak sesuai banget. Cuma minimal kita sudah harus memahami bahwa target pasarnya tepat dan apa yang dibutuhkannya itu ya paling nggak kita sudah bisa mengira-ngira gitu ya Ibu Grace dan Teh Desya ya. Oke, atur nuhun. Nah, saya langsung lempar kepada audiens. Punten ada yang ingin bertanya sebenarnya apa juga bisa ditanyakan karena kita sekarang sudah dalam proses yang bagaimana kita melakukan transformasi dari pasar tradisional ke pasar online. Tentunya kita bisa berangkat dari kondisi yang sudah eksis di pasar tradisional, bisa juga kita masih kondisinya untuk produk yang kita mau jual masih sifatnya baru dan kita belum jual di pasar tradisional. Mangga silakan Pak Tatan nih. Pak Maman punten nanti sebentar saya mungkin akan pamit, jadi nanti mungkin bisa diteruskan oleh Pak Maman yang untuk bisa membantu sebagai moderasinya. Dan Ibu Desya sama Ibu Grace, satu dan pisan sebelumnya. Dan nanti ya, mungkin sama-sama Pak. Akan pamit, nanti bisa dilanjutkan oleh Pak Maman untuk bisa menjadi moderator ya Pak ya terhadap forum diskusi tanya jawab ini. Mangga Pak Tatan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gun. Waalaikumsalam. Kebanyakannya kan di online itu barang-barang yang kayak pakaian atau sayuran. Kalau saya kan usahanya di bidang pembibitan nih. Ya, jadi gimana? Maaf Pak, di bidang apa Pak? Pembibitan Bu, soalnya pembibitan. Kan ya pembibitan. Cuman saya pernah bikin apa? Kayak bikin foto gitu kan, seperti ini Bu. Kekurangannya apa gitu? Biar nantinya banyak yang mengunjungi gitu Bu. Ini contoh fotonya Bu. Boleh Pak, dilihat Pak. Kekurangannya gitu. Ya. Oke. Nah, kekurangannya apa kalau di pembibitan? Soalnya kan beda dengan kayak makanannya Bu ya. Ya. Nah ini kekurangannya apa? Gitu. Bapak udah cobanya di mana Pak kalau boleh tahu? Ya baru di Facebook aja sama Instagram Bu. Di Facebook share gitu. Ya. Di Instagramnya namanya apa Pak? Instagram yang Facebook Bu, yang punya Facebook.
Iya tahu, karena biasanya ada nama tokonya lah ya di Ya baru-baru Instagram di itu share nama. kayak gitu aja Bu. Oh, belum diseriusin banget ya Pak ya? Nah, cuman kan di sana dikasih cuman kasih nomor HP sama apa email atau yang kamu pesan gitu Bu. Ya, ya, ya. Ada berapa banyak Pak fotonya yang ditaruh di Instagram? Ya baru-baru spanduk kayak ini aja Bu. Oh, baru satu Pak ya? Nah, Baru satu Iya, poster ya. baru satu. Udah baru berapa satu lama poster. Pak ditaruh? Ya lumayan udah hampir 2 tahunan gitu kalau di Facebook kan Bu. 2 tahun, kontennya satu, foto yang Nah, tadi ya. aja. Ya, Dua kalau nggak salah dua. Cuman kan itu bibit sayuran Bu. Soalnya hubungannya dengan petani gitu. ya, iya Pak. Nah, yang harus ditonjolkan untuk bibit, ya. Soalnya ini bibit beda dengan makanan gitu kan. Saya lihat kalau makanan banyak variasinya, desain-desainnya. Kalau bibit seperti apa gitu maksudnya. Oke, saya coba jawab ya Pak ya. Nomor Ya. satu, fotonya bagus, yang sekarang ada ya, yang tadi. Cuma memang peruntukannya agak berbeda. Jadi ketika kita bicara sosial media, namanya juga sosial media, gitu ya. Jadi posisinya adalah media gitu. Kayak kita media itu brosur, Kompas dulu ya, Jawa Pos itu media gitu. Sekarang medianya ini kalau dulu kita biasanya kalau di Kompas kita iklan gitu ya, iklan baris gitu, dijual bibit gitu ya. Kita tinggal bayar aja ke Kompas nih 500.000 iklan gua naik ya, iklan baris gitu. Nah, kalau kita lagi di Instagram atau di Facebook, medianya itu kita yang buat, Pak. Gitu. Kurang lebih awalnya itu dulu nih, medianya kita yang buat. Artinya apa? Artinya media itu harus kita create, harus kita buat. Kalau Kompas atau Jawa Pos nggak terbit setiap hari, pasti bingung nih ya, gitu. Wah, kok dia nggak terbit ya Kompas ya? Karena Kompas atau media yang lain, dia harus terbit. Kalau dia bilang saya terbit tiap hari, saya harus terbit tiap hari. Kalau saya terbit, kalau majalah terbit 1 bulan 1 kali, 1 bulan 1 kali dia harus ada. Nah, kalau kita di sosial media, itu nggak ada batasannya, Pak. Bapak mau setiap hari taruh foto, mau 1 jam 1 kali taruh foto, nggak ada yang larang. Karena itu media kita. Nah, kelemahannya apa? Kelemahannya yang tadi itu, kita harus rajin bikin konten tadi. Berapa banyak, Grace? Gitu. Jawabannya tergantung. Kalau misalkan kita mau coba dulu, 1 minggu 1 kali cukup nggak? Cukup gitu. Yang penting kontennya itu cukup baik untuk dilihat sama orang. Kalau misalkan mau lebih rajin, karena ada jutaan orang yang melihat sosial media itu setiap hari, Bapak ingin berkenalan lebih banyak sama audiens yang lain, Bapak posting setiap hari, gitu. Jadi saya mesti foto terus Pak, gitu. Bikin lagi materi, bisa foto, bisa video, bisa macam-macam, gitu ya. Kalau tadi jualannya bibit, masa saya kasih biji-biji doang, gitu. Kalau Bapak bermainnya di Instagram, Bapak kan kalau ngeliat di Instagram semua foto-foto ya Pak ya, foto semuanya ada foto, ada video gitu. Artinya apa? Mereka lebih terangsang gitu ya untuk melihat gambar-gambar. Jadi kalau Bapak tadi bilang cabe gitu ya, bibit cabe gitu ya, biasanya yang Bapak kasih lihat adalah pohon cabenya gitu. Nanti akan jadi seperti ini nih gitu. Dijual bibit cabe jadi. Dijual bibit cabe, cabenya besar, panjang gitu ya, pedes pisan gitu misalnya gitu. Udah ditanggung misalkan dalam waktu 2 minggu sudah akan mulai tumbuh. Begini cara penyiraman dan seterusnya gitu. Jadi pemirsanya itu diajarkan bagaimana caranya menanam ini. Biasanya kan Bapak kalau bikin bibit biasanya pakai kemasan ya Pak ya. Bagaimana cara penyiraman, ini mengandung apa dan lain-lain gitu loh. Nah itu bisa kita tuangkan di Instagram atau di Facebook tadi. Jadi nggak serta-merta hanya berjualan saja gitu. Kalau kita ingin berjualan aja di tempat-tempat seperti itu atau di sosial media, itu agak sulit, Pak. Gitu. Karena kita harus memberikan sesuatu dulu kepada mereka. Apa yang kita kasih? Yang kita kasih adalah konten namanya. Foto atau video itu adalah konten.
konten atau video itu harus kita buat gitu. Makanya tadi saya bilang kalau Bapak ingin membuka sosial media, Bapak harus komitmen bahwa saya harus konsisten dalam hal memberikan konten. Tapi kalau saya ingin melakukan, misalkan saya punya tadi ada bibitnya ada 4 atau 5 ya, saya lihat ya. Bapak cukup mau jualan bibit aja, Bu. Aduh, saya nggak ada waktu dah ya buat ngurusin itu. Bapak jual saja di marketplace ya, tapi misalkan tadi ada tanaman cabai, lalu ada foto kemasan bibitnya. Ini akan jadi seperti ini. Bapak cukup foto 5 sampai 10 foto, Bapak taruh di Shopee atau di Tokopedia dulu gitu. Di situ kita lihat gitu loh, berapa banyak orang yang memang melakukan pencarian terhadap bibit gitu. Kalau ditanya sosial media sama Shopee atau Tokopedia ada korelasinya, nggak ada gitu. Karena kebanyakan orang melihat itu di Instagram, baru kemudian mereka ngelihat tokonya ada nggak ya di Tokopedia atau di Shopee. Sebagai apa? Sebagai bentuk keamanan diri dia. Kalau saya berbelanja di Shopee atau di Tokopedia, saya aman gitu. Saya nggak tahu nih, misalkan Pak Tatan nih siapa nih penjual bibit ini. Nanti saya transfer ke Pak Tatan, bibitnya nggak datang lagi misalnya gitu. Jadi itu marketplace itu salah satunya untuk kita ngunci keamanan dalam diri pembeli kita gitu, konsumen kita gitu, Pak Tatan. Ya, jadi fotonya bagus gitu, tapi kalau hanya satu nggak akan berbunyi apa-apa, Pak. Gitu. Itu sama kayak Bapak bikin satu brosur, 2 tahun ditaruh aja brosurnya gitu. Orang bingung ini masih jualan apa enggak ya, karena mereka bisa melihat kapan terakhir Bapak posting gitu. Misalkan Bapak posting di Instagram atau di Facebook 1 bulan yang lalu gitu ya. Orang ragu, Bapak masih jualan apa enggak ya? 1 bulan loh, apalagi ini udah 2 tahun gitu. Gitu sih Pak. Mudah-mudahan menjawab ya. Ya udah, terima kasih Bu. Ya semangat Pak. Ya, gimana Pak? Ya lumayan Pak. Nah, sambil berjalan Pak, sambil berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Maman, ada nggak? Begini, karena saya mah yang namanya kolotnia ini Pak Maman ya, kolotnia. Jadi belum tahu cara bagaimana memasukkan posting foto dan posting video di Instagram atau di Tokopedia. Bu, tolong dijelasin bagaimana caranya. Itu aja mungkin Bu, karena yang lain udah terangkum tadi sama Pak Tatan dan itu udah terangkum semua. Yang ingin saya tahu cuma itu aja, bagaimana cara memasukkan, memposting foto atau video ke Instagram. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Desya bisa dibantu Des, bisa praktek langsung nggak Des? Karena ini mah kolotnial Bu, jadi belum paham. Desya. Iya nggak apa-apa. Des. Teknik, halo. Gimana ya? Share screen atau gimana? Ya share screen boleh Pak Maman? Ya. Jadi biar langsung ya. Ya. Coba ya. Pak Dede, kalau misalkan mau juga bisa buka handphonenya terus kalian praktek atau dilihat dulu aja nggak apa-apa. Oh gitu, iya. Ya, siap. Ya, Barho. Kelihatan nggak ya? Ini apa lagi apa layarnya?
Ya, Pak. Misalkan ini kelihatan ya apps-nya apa aja muncul ya? eh Instagram dulu kali ya, pakai ya kalau Instagram ya. Ya, Misalkan ini lagi buka Instagram. di Instagram ya. Ya. Si Pak Dede udah buka Instagram juga. Ya, Sebenarnya kalau dari awal udah ada foto yang mau diupload atau belum? udah ada, Bu. Ada. Kayak misalkan ini udah masuk Instagram ya, Instagram jualan saya. Misal di sini. Ini kan ada tanda plus nih di tengah-tengah. Kelihatan nggak? Yang DS itu Ini. Iya, yang di bawah bawah. ada tanda plus kotak. Yang bawah mana, Bu? Paling bawah ini loh, kotak ini ada tanda plusnya. Oh, yang Ada. udah ada gambar di sini di Instagram, Bu. Saya udah masuk di Instagram, udah ada gambar saya di situ. Iya. Caranya terus masukin fotonya langsung ke Instagram gitu, Bu. Bapak pencet yang paling kanan, ujung kanan. Yang kanan. Iya, profile bulat yang punya Bapak itu kan nggak ada fotonya kan pasti. Ada fotonya, udah. Oh, udah pernah upload. Iya. Foto saya udah ada di situ, Bu. Nah, di tengah-tengah situ, tengah-tengah bawah itu, Mbak. Ini Pak yang plus, tanda plus, Pak. Plus, iya betul. Sebelahnya love sama ini, sebelahnya love ada tanda plus, kotak. Ada. Berebutan, Bu, ininya, Bu. Pulsanya berebutan mungkin. Tinggal dipencet aja yang tanda plus itu kalau ada. Yang plus. Iya. Ada kan? Harusnya ada sih. Jadi nanti pas dipencet muncul ke galeri Bapak yang ada di handphone. Kalau saya emang nggak ada plusnya, Bu. Saya nggak ada sih. Apa ya? Coba, Pak, pelan-pelan, Pak. Katanya upload. Tanda tambah mungkin Pak. Ya, tanda Ya, tambah, tanda Tanda tambah. tambah. Iya. Yang ada buletan kotak, tanda tambah. Sebelahnya love, Pak. Sebelahnya love. Paling dia Pak ya, paling dia tak tingali. Nah, sebelah sini. Nah, tuh ya begitu. Terus sebelah Bingung sini Pak. nunjukinnya nggak ada HP lagi. Saya pada tak paling dia Pak. Bisa Lupa, Pak Pak. Dede. Mana Pak Dedenya nih? Ada dek, halo. Tuh Pak. Apa anak kurang? Tak paling dia Pak. Tak paling dia Pak. Mana pada dek Pak? Halo Pak Dede. Tadi Pak Dede keluar.